Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak senang sekali dan bahagia hari ini bisa bertemu dengan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap bahagia. Amin. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih mengawali hari ini. Mari sama-sama kita bacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya silakan ketua kelas untuk memimpin bacaan doa. Sa'id Doa qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika sholihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqqi min masyayikhini. Allahumma ij'alni minal mukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengecek satu persatu kehadiran dari siswa sekalian. Afifah Nebi Al-Intinan, Agung Setiawan, Hadir Pak. Alifa Ayu Imtiaz, Hadir Pak. Almira Firza Arini, Hadir Pak. Audrey Delpa Salsabila, Hadir Pak. Audra Andika, Hadir Pak. Asmiza, Hadir Pak. Chelsea, Erhai Muhammad, Haifan, Hadir Pak. Ikhwan, Hadir Pak. Irsan Sidik, Hadir Pak. Janeta, Hadir Pak. Jauhar, Hadir Pak. Jeski, Hadir Pak. Jihan Agustin, Kansa, Hadir Pak. Sofia, Hadir Pak. Muhammad Rizky Praja Daulay, Muhammad Syafiq, Hadir Pak. Mutia, Nabila, Nadia Hanifah, Novel Mahfuzah. Hadir Pak. Baik, alhamdulillah hari ini semua hadir dan Bapak berharap ke depan juga hadir semuanya, tidak ada yang absen dalam mengikuti pembelajaran. Oke? Baik, kalau Bapak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang mungkin di antara kita semua sudah pernah melaksanakan sholat berjamaah, baik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat-tempat lainnya.
mungkin saat kita bepergian, kita pas masuk waktu sholat, maka kita mampir ke sebuah masjid, kita mengikuti sholat berjamaah di sana. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami seperti itu. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang materi sholat berjamaah ini, Bapak ingin mengulas kembali apa yang kamu ketahui tentang sholat berjamaah. Sebelum kamu menjawabnya, Bapak ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah kita mempelajari sholat berjamaah ini, siswa sekalian mampu atau bisa melaksanakan, bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan hikmah daripada sholat berjamaah ini dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak ulangi, tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari sholat berjamaah ini, yaitu semua siswa mampu menerapkan, mampu melaksanakan, mampu mengaplikasikan hikmah sholat berjamaah dalam kehidupannya sehari-hari. Baik dong? Baik. Oke. Kemudian yang kedua, sebelum kita lanjutkan lebih jauh tentang sholat berjamaah ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apa pengertian sholat berjamaah? Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan disampaikan. Pengertian sholat berjamaah. Mungkin Sigit bisa? Bisa, silakan. Oke, jadi sholat berjamaah merupakan rangkaian sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Oke, jadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa sholat berjamaah itu terdiri dari dua orang atau lebih, kemudian yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum. Oke. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah itu kata jamaah diambil dari bahasa Arab. Apa arti jamaah? Nah, itu tadi kan sholat berjamaah. Nah, sekarang jamaah itu artinya apa? Oke, dua orang atau lebih. Itu adalah pengertian daripada sholat berjamaah. Nah, sekarang kita membahas tentang jamaah. Apa itu jamaah? Jamaah itu diambil dari kata jamak. Apa itu jamak? Banyak. Banyak dalam ilmu matematika lebih dari satu. Kalau sudah dua berarti itu Pak. Baik. Itu yang dimaksud dengan jamaah. Oke. Kemudian yang kedua adalah hikmah. Apa hikmah sholat berjamaah? Nah, jadi setelah kita mempelajari ini, kita bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan hikmah sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, mungkin ada yang bisa menyampaikan apa hikmah sholat berjamaah. Mungkin Asniza bisa? Oke. Ya. Persatuan umat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam menjadi umat yang satu. Oke, itu yang pertama, persatuan umat. Salah satu hikmah sholat berjamaah. Kenapa? Karena berkumpul di masjid, semua orang saling mengenal, semua orang saling mengetahui, akhirnya mereka satu rasa dan satu jiwa, maka sudah terekat hatinya dengan sholat berjamaah, maka timbullah persatuan. Oke, itu diantara sekian banyak hikmah sholat berjamaah. Nah, apa saja nanti kita akan lanjutkan dalam materi sholat berjamaah. Baik. Kemudian model pembelajaran kita hari ini adalah namanya PBL, Problem Based Learning. Apa itu Problem Based Learning? Menyelesaikan satu masalah, ya, memberikan solusi dari permasalahan itu. Oke, nanti akan Bapak bagikan lembar
tugas untuk kalian pecahkan masalahnya. Apa yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, terutama dalam sholat berjamaah. Oke, baik. Berikut ini adalah materi tentang sholat berjamaah. Ini adalah pengertian sholat berjamaah, yaitu diambil dari kata jamaah yang berarti kumpul. Kemudian menurut bahasa juga berarti sholat yang dikerjakan bersama-sama sekurang-kurangnya dua orang. Jadi kalau satu itu bukan jamaah. Kalau satu orang berarti dia sholat sendiri atau munfarid. Nah, kemudian yang kedua adalah secara istilah. Sholat jamaah adalah sholat dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Kemudian salah satu menjadi imam dan yang lainnya sebagai makmum dengan cara yang telah ditentukan sesuai dengan syariat yang mengajarkan kepada kita. Jadi Bapak ulangi, pengertian sholat berjamaah adalah yang pertama berkumpul menurut bahasa, kemudian yang kedua adalah sholat dikerjakan bersama-sama dua orang atau lebih, dan yang satu menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Pertanyaannya, bolehkah sholat berjamaah di rumah? Boleh. Ya. Nah, selama itu memenuhi ketentuan dan cara yang telah ditentukan dalam syariat agama Islam. Oke, next. Dalil atau dasar hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Agama Islam, setiap ibadah yang diperintahkan kepada umatnya itu berdasarkan kepada dalil, berdasarkan kepada Al-Quran, kemudian hadis, dan pendapat para ulama. Itu disebut dengan dalil atau dasar kenapa kita harus mengerjakan ibadah tersebut. Maka yang pertama di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, dirikan sholat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Kemudian rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi kenapa kita melaksanakan sholat berjamaah? Ini adalah dasar hukumnya atau dasar perintah daripada pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi. Hadis Nabi menyebutkan barang siapa berjamaah sholat subuh, kemudian duduk seraya mengingat Allah Ta'ala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Dan di hadis yang lain disebutkan bahwa sholat berjamaah itu keutamaannya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Maka begitu istimewa sholat berjamaah. Ini adalah dasar hukum atau dalil yang memerintahkan kita untuk sholat berjamaah. Oke, next. Berikutnya rangkaian sholat berjamaah itu tadi kan pengertiannya ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum. Nah, sekarang kita membahas tentang syarat menjadi imam. Imam ini sangat penting dalam sholat berjamaah. Maka dia harus punya syarat, harus ada kriteria yang wajib dipenuhinya. Kalau jadi makmum nggak ada syarat, nggak ada syaratnya, karena dia hanya mengikuti imam. Karena imam itu dalam bahasa kita adalah pemimpin. Nah, pemimpin itu harus mempunyai kriteria, harus ada syaratnya dia berhak menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin sholat berjamaah. Oke. Yang pertama apa? Mengetahui ajaran Islam. Nah, seorang pemimpin, seorang imam dalam sholat berjamaah itu dia wajib mengetahui ajaran Islam. Apa saja? Tentang thaharah,
ya tentang fikih lainnya, terutama tentang sholat. Kalau imam yang tidak mengerti tentang sholat, maka tidak boleh dia menjadi imam. Boleh, karena dia berarti tidak mengetahui ajaran khusus tentang sholat. Nah, apalagi dia nggak tahu hukum sholat, baca Al-Qur'annya juga tidak tahu hukum-hukumnya apa. Nah, itu yang bermasalah. Oke, next. Yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Yang pertama, rukunnya. Imam wajib mengetahui rukun sholat itu apa saja. Oke. Yang kedua, sunnahnya. Kemudian apa yang dimakruhkan. Kemudian kalau dia terlupa, apa yang dia harus dilakukan oleh makmum. Nah, sehingga dia mengetahui hal-hal tersebut yang berkaitan atau berhubungan erat dengan sholat. Yang ketiga adalah paling banyak. Jadi imam itu harus memiliki hafalan paling banyak daripada makmum. Nah, tapi ini nggak wajib, ya. Karena apa? Bisa jadi makmumnya itu seorang hafiz, tetapi dia sinkron. Kadang-kadang yang hafiz itu ditunjuk sebagai imam. Jangan sampai jadi imam hanya hafal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil nas. Nanti di disomasi oleh makmumnya. Berikutnya adalah fasih. Fasih itu apa? Lancar, makharijul hurufnya bagus, ya, tajwidnya bagus, ya. Jadi seorang imam itu dia harus fasih membaca Al-Quran, jangan sampai dia membaca Al-Quran terbata-bata atau tidak jelas apa yang dibacakannya. Oke? Harus fasih, apalagi dia seorang qori, seorang yang pandai dalam seni baca Al-Quran. Oke, next. Dewasa atau karena apa? Karena kalau dia tidak belum balik atau tidak dewasa, masih anak-anak, itu akan mudah melakukan kekhilafan dan kesalahan. Karena dia belum sampai usianya. Tapi boleh tidak kalau dia belum dewasa, tapi dijadikan sebagai imam? Boleh. Ya, untuk sholat sunnah. Nah, boleh. Tarawih misalkan, ya. Berikutnya adalah memiliki budi pekerti yang mulia. Imam itu harus memiliki budi pekerti yang mulia. Jangan sampai rusak budi pekertinya. Imam tidak mencerminkan sebagai seorang imam. Harusnya dia ditiru, tingkah lakunya ditiru oleh makmumnya atau orang-orang yang ada di lingkungan. Oke, berikutnya adalah ada nggak imam yang dibenci oleh jamaah? Ya ada. Nah, jangan sampai imam itu dibenci oleh jamaah. Imam banyak nggak suka, jamaah banyak nggak suka sama imam. Itu karena apa? Dibenci. Dia nggak ngomong di depan imam, tapi ngomongnya di belakang. Ya, karena imam sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, gitu. Maka para jamaah membencinya. Atau tingkah lakunya tidak mencerminkan dia sebagai seorang imam. Nah, ini masyarakat benci dengan sosok seorang imam yang harusnya menjadi teladan bagi makmum dan jamaahnya. Oke, berikutnya adalah tidak fasik atau perbuatan maksiat. Nah, seorang imam itu tidak boleh melakukan perbuatan fasik. Fasik itu apa? Perbuatan yang sangat menodai agama. Sering melakukan dosa-dosa. Dia menyampaikan tapi dia tidak mengerjakannya. Oke? Kamu jangan lupa ya, nanti sedekah yang banyak.
Nah, imamnya nggak pernah sedekah. Maksiat, hari-hari Pak Imam nongkrongnya di diskotik misalkan, ya kan? Hari-hari dia nongkrongnya sama ibu-ibu, kecuali nongkrong di majelis taklim kan beda, ya. Nongkrong sama ibu-ibu di warkop misalkan. Nah itu kecuali ada pengajian di warung kan beda. Oke. Kemudian berikutnya adalah suara yang bagus. Imam suaranya harus bagus. Kenapa? Supaya jamaah tertarik untuk sholat berjamaah. Ya, coba kalau imam suaranya nggak bagus, jamaah kabur karena mengganggu pendengaran. Harusnya idealnya adalah suara imam itu bagus supaya menarik orang sholat. Kalau dia sholat tenang, ya kan? Bacaan Al-Qur'annya mantap, suaranya oke. Jadi jamaahnya tertarik untuk ke masjid. Jangan sampai jamaah nggak tertarik. Kenapa? Soalnya imamnya Pak bikin telinga susah. Berikutnya adalah paling tua usianya ya, paling tua. Misalkan bapak, kemudian ada yang di atas bapak lagi usianya, ya. Nah itu kriterianya. Bacaannya sama-sama bagus, hafalannya sama-sama banyak, istrinya sama-sama cantik, hartanya sama-sama banyak, ya kan? Nah, tapi bapak dengan orang itu usianya lebih tua dia, maka itu yang didahulukan. Nah, ya. Karena dari sisi yang lain sama, seimbang, ya kan? Istri sama-sama cantik, ya kan? Harta sama-sama banyak, ya kan? Sama-sama sarjana, kemudian dia lebih tua usianya, ya. Jangan, tapi selisihnya jangan jauh-jauh. Misalkan bapak 30 tahun, nanti jadi imam umur 70 tahun. Nah itu juga tidak bagus. Kenapa? Karena usianya sudah terlalu tua. Kenapa? Nanti takutnya nggak kuat lagi berdiri. Nah, maju yang mudah-mudah. Oke, ini adalah syarat menjadi imam. Karena tidak semua orang bisa menjadi imam, tapi semua orang bisa menjadi bisa jadi makmum semuanya. Kalau imam banyak kali syaratnya. Ini hanya bagian kecil dari syarat menjadi imam. Oke. Nah, ini adalah hikmah melaksanakan sholat berjamaah. Setiap ibadah yang kita lakukan dalam agama Islam itu pasti ada hikmahnya. Oke? Nah, salah satu hikmah dari sholat berjamaah itu yang pertama adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tadi sudah disebutkan keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian 27 derajat. Apalagi pahalanya pasti lebih banyak. Kemudian kalau kita sholat berjamaah, kita mengikuti imam. Kalau kita sholat sedikit, nanti ada imam yang memperbaikinya. Karena ada yang kita ikuti. Coba kalau sholat sendirian, nggak ada yang kita ikuti kan? Kita hanya ngikuti diri kita sendiri aja. Kadang-kadang kita lupa. Ini sudah rakaat yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, ya kan? Lupa. Yang ada di pikiran kita pengen cepat selesai, ya kan? Oke, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Berikutnya adalah saling silaturahmi, saling mengenal. Kalau orang rajin sholat berjamaah di masjid, saling mengenal nggak mereka? Ya. Paling nggak kenal wajahnya. Kemudian sarana silaturahmi, berkumpul kan? Datang salam-salaman, yang nggak kenal jadi kenal, walaupun nggak kenal wajah. Oke? Nah ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu sangat perannya penting dalam kehidupan kita. Coba kalau kamu nggak pernah ke masjid, nggak akan kenal loh. Oke? Orang nggak akan tahu, itu jauhan.
yang mana ya? Nggak pernah ke masjid, ya kan? Jadi nggak kenal. Tapi kalau yang sering ke masjid kayak si Ikhwan, Ikhwan yang itu ya, dia yang rajin kalau sholat tuh paling depan soknya, pas di belakang imam. Imam depan dia di belakang, baru mantap. Kenal semua jamaah sama Ikhwan. Oke, berikutnya adalah sikap peduli terhadap sesama. Kalau sudah kenal, saling silaturahmi, kemudian saling akrab, pasti akan muncul sikap peduli. Kalau dia kawannya sakit, ini ada jamaah satu sakit, ya kan? Pasti Pak Imam bilang, itu jamaah kita yang satu yang namanya Ikhwan itu hari ini nggak sholat. Ditanya itu, ada kawan dia sakit, istrinya sakit, nah, maka dia nggak berjamaah ke masjid hari ini. Oh iya, akhirnya datang bawain oleh-oleh, bawain apa kek gitu ya, karena tadi tidak kenal. Akhirnya muncullah sikap peduli terhadap sesama. Oke, berikutnya adalah agama Islam itu agama Syiah. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Pokoknya disebarkan. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Ini agama Islam mengajarkan sholat nih. Ini sholat, ada azannya, ada iqomahnya, boleh pakai mic. Bahkan kalau bisa suaranya sampai jauh terdengar. Itu Syiah. Supaya orang mengetahui bahwa agama Islam itu agama Syiah. Orang bebas mengetahui tentang agama Islam. Setiap agama bebas mempelajari tentang agama Islam. Maka Islam terbuka terhadap semua agama. Maka nggak ada yang sholatnya itu diam aja kan? Nggak ada. Pasti dilafalkan atau dijaharkan bacaannya. Supaya apa? Supaya orang-orang mengetahui, oh agama Islam itu agama Syiah. Semua orang berhak mengetahuinya. Apalagi sholat berjamaah, datang ketika azan semua datang ke masjid, jelas tuh sholat berjamaah. Oke, berikutnya adalah disiplin, menumbuhkan sikap disiplin. Orang yang rajin sholat berjamaah itu insya Allah disiplin, yakin nggak? Misalkan bangun subuh, azan subuh misalkan jam 5 kurang 10, ya udah bangun jam setengah 5 atau jam 4 dia sudah bangun. Itu otomatis dan Bapak percaya bahwa dia tidak akan terlambat sekolah, apalagi terlambat sarapan, ya kan? Dia akan on time, bahkan mungkin lebih cepat dari yang seharusnya ditentukan. Nah, kemudian disiplin itu tidak hanya soal datang ke sekolah, tapi dalam hal-hal lainnya. Disiplin sholat berjamaah nanti dia disiplin mengerjakan hal-hal yang lainnya. Kenapa? Karena dia sudah disiplin dalam beribadah. Kalau disiplin dalam beribadah itu akan menimbulkan disiplin, akan memunculkan disiplin dalam hal-hal lainnya. Yakin nggak? Coba aja, mulai besok subuh bangun subuh, mandi, sholat, habis itu sarapan, belajar baca buku sebentar, dan hidup kita lebih flow, lebih enjoy, karena kita menjalani hari dengan awal yang baik. Awal yang baik apa? Tepat waktu dalam sholat subuh. Oke? Akhirnya kamu akan menjalankan hari itu dengan rasa optimis yang tinggi. Nah. Jadi ini diantara sekian banyak hikmah sholat berjamaah. Oke, next. Itu saja materi kita hari ini. Dan sebelum Bapak akhirkan, ini ada lembar kerja yang harus kamu laksanakan. Setelah itu nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan permasalahan yang ada di dalam lembar kerja ini.
Silakan kerjakan dengan baik, bersama-sama diskusikan, tapi dengan suasana yang hikmah, suasana yang aman, damai. Oke. Di lembar itu ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Apa pertanyaannya? Ada contoh kasus yang harus kamu selesaikan adalah seorang siswa sering meninggalkan sholat wajib dan sholat berjamaah. Ia merasa perbuatan itu adalah hal yang biasa saja. Oke? Nah, tanggapan kamu silakan disampaikan di lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Seorang siswa biasa saja ketika meninggalkan sholat dan sholat berjamaah. Nah, oke, silakan diskusikan terkait dengan permasalahan itu. Nanti silakan ditulis, dituangkan dalam kertas tersebut apa yang harus atau solusi yang harus dihadirkan ketika kamu mendapati permasalahan itu. Inilah yang disebut dengan problem. Itu kan masalah. Nah, kamu coba pecahkan masalah itu. Diskusikan bersama temannya dan tuangkan hasil diskusi itu dalam lembar kertas yang sudah Bapak berikan. Ya, tanggapannya apa? Kalau kamu mendapati temanmu seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Jadi itu yang pertanyaannya Pak. Ya. Jadi silakan tulis situ kelompoknya kelompok berapa, anggotanya siapa saja di situ. Tuliskan di lembar kertasnya kelompok berapa, kemudian nama-namanya siapa saja, dan apa tanggapan atau solusi yang harus kamu berikan dalam kasus tersebut. Ya, tidak diviralkan, tapi diberikan solusi. Viral itu bukan sebuah solusi, ya. Karena itu tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah. Sebaiknya ada masalah? Jangan lupa dituliskan nama kelompok berapa, namanya siapa saja. Ya. Kelompoknya kelompok 1 misalkan.
Satu namanya siapa, dua, tiga, dan seterusnya. Ya. Iwan, mana Iwan? Silakan berikan tanggapan Iwan dengan teman-teman itu. Mungkin ada masukan. Mana? Ya, ya tulis saja langsung di kertas. Ya. Namanya ini kelompok berapa? Tiga ya. Baik, kita akan langsung mendengarkan dari kelompok 1 dan seterusnya hasil diskusi mereka terkait dengan problem atau masalah yang kita temukan dalam keseharian kita, yaitu ada teman kita, misalkan dia meninggalkan sholat, terutama sholat wajib, sholat berjamaah itu sesuatu yang biasa saja. Nah, nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya, diawali dari kelompok 1. Ya. Nanti perwakilan kelompok silakan maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan permasalahan yang tadi kita sampaikan. Oke, silakan maju kelompok 1. Yang kelompok yang lain tolong didengarkan dan diberikan tanggapan dan aplaus nanti ya. Silakan ke sini.
Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Satobri yang telah mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan ini. Nah, saya Janeta dari kelompok 1 mewakilkan untuk memberikan sebuah tanggapan yang telah kami diskusikan. Sebuah permasalahan tersebut adalah seorang siswa sering meninggalkan sholat wajib dan sholat berjamaah. Ia merasa bahwa perbuatan meninggalkan sholat adalah hal yang biasa. Jika kita melihat teman kita yang sering meninggalkan sholat wajib dan sholat berjamaah dan menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa, maka tanggapan kita terhadap teman kita yang kita mendatangi teman kita tersebut terlebih dahulu. Caranya, apakah benar teman kita itu tidak melaksanakan kewajibannya? Hal itu merupakan kewajiban ia, terutama ia sudah dewasa dan balik. Nah, jika memang benar ia tidak melaksanakan kewajibannya, kita bisa menasehatinya, menegurnya, memberikan ia sebuah motivasi agar melaksanakan kewajibannya. Dan jika ia memang masih tidak ingin melaksanakannya, kita bisa membawa ia ke seseorang yang bisa menegurnya untuk yang lebih lanjut, seperti orang tuanya. Entah kalau di lingkungan sekolah ia tidak melaksanakan kewajibannya, boleh ke kesiswaan. Nah, disitulah ia akan mendapatkan sebuah motivasi lagi dari orang yang lebih tua dari dirinya. Mungkin itu saja hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih teman-teman semua telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan problem atau masalah mungkin kita temukan dalam keseharian kita, atau mungkin bisa juga teman kita sendiri yang ketika dia meninggalkan sholat wajib dan sholat berjamaah, tapi dia menganggap itu hal yang biasa saja. Maka tadi sudah kita dengarkan solusi yang ditawarkan dari permasalahan yang kita dapatkan tersebut. Oke, baik. Untuk kelompok 1 sekali lagi aplaus. Kita dengarkan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka tentang permasalahan teman, kawan, atau siapa saja yang dalam kehidupan yang sehari-hari ketika meninggalkan sholat wajib dan berjamaah, tapi dia menganggap itu hal yang biasa saja. Silakan. Silakan kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan kelompok 3. Sebelumnya anggota kelompok 3 ada saya Jawad Putra Purnama, yang kedua ada Aulia Adila Putri, yang ketiga ada Almira Firza Aini, yang keempat ada Herima Bapak, yang kelima ada Prima Sibin Moga. Saya berdiri di sini kalau tidak ada kursi, dan saya juga ingin menceritakan tanggapan hasil diskusi kami tentang masalah sholat. Itu masalahnya ada seorang siswa sering meninggalkan sholat wajib dan sholat berjamaah. Ia merasa bahwa perbuatan meninggalkan sholat adalah dosa. Tanggapan yang sudah kami diskusikan adalah saya akan menegurnya dan menasihatinya bahwa jika meninggalkan sholat wajib adalah perbuatan dosa besar. Kemudian saya akan membawa dia mengikuti suatu tausiah atau mungkin membawa dia ke seorang ustaz untuk bisa motivasi dia. Kemudian setelah itu saya akan mengajak dia untuk sholat berjamaah di masjid setiap hari agar dia bisa terbiasa dengan ini. Mungkin segitu saja sih tanggapan kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan masalah teman, tetangga atau siapapun itu ketika dia meninggalkan sholat berjamaah, sholat wajib, tapi itu hal yang biasa baginya. Berikutnya kita akan dengarkan dari kelompok yang sini, silahkan sini. Ya, kelompok Afifah dan teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum saya memulai hasil diskusi kami, saya mengucapkan terima kasih kepada Pasar yang telah bersama saya untuk menjadi di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu permasalahan soal siswa sering meninggalkan sholat wajib dan sholat berjamaah. Dia merasa bahwa perbuatan meninggalkan sholat adalah hal yang biasa. Tanggapan kami yaitu mengingatkan atau menasihatkan siswa tersebut dengan bahasa yang baik dan juga mengajak dia untuk bisa selalu menunaikan sholat dan memberikan penjelasan kepada dia bahwa sholat adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan tidak seharusnya dianggap sepele. Padahal seburuk apapun sikap dirinya, sholat tetaplah hal yang paling utama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan siswa, teman, atau siapapun itu yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang meninggalkan sholat berjamaah, sholat wajib, tetapi itu biasa saja bagi mereka. Terima kasih sekali lagi dan kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Dan untuk hari ini kita cukupkan diskusi kita tentang permasalahan sholat yang sudah sama-sama kita bahas yang berkaitan dengan materi sholat berjamaah. Dan Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda sekalian, dan insya Allah kita akan berjumpa pekan depan dalam materi yang berbeda dan pembahasan yang berbeda terkait dengan sholat berjamaah. Hari ini mari kita akhiri dengan ringkasan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Salah satu menjadi imam dan kemudian yang lain menjadi makmum. Kemudian yang kedua adalah syarat menjadi imam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam. Yang pertama tentu dia harus memiliki pengetahuan tentang ajaran agama dengan baik dan sempurna. Kemudian yang kedua adalah seorang imam mesti harus memiliki hafalan, bacaan Al-Quran yang lebih baik daripada makmumnya yang ada di belakangnya. Kemudian yang ketiga adalah seorang imam tidak boleh yang melakukan perbuatan kefasikan, perbuatan maksiat dan dosa dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian hikmah sholat berjamaah yang pertama yang paling penting itu adalah kita menegakkan kedisiplinan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin sering kita tepat waktu dalam berjamaah, maka insya Allah kedisiplinan itu akan muncul dengan sendirinya. Yang terakhir adalah bagi kita yang sudah mengetahui hikmah-hikmah sholat berjamaah tadi, dapat kita laksanakan, dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sholat itu memang menjadikan kita disiplin, menjadikan kita orang-orang yang rajin silaturahmi, kemudian juga meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama manusia, tidak hanya sesama agama yang seagama dengan kita, tapi juga peduli dengan yang agama-agama yang lain yang ada di tempat tinggal kita. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum Pak tutup, semangat pagi. Pagi. Mari kita akhiri
Dan saya tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.